balik lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang rasio-rasio selanjutnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ekuitas. Sebelumnya kita belum ngomongin nih tentang ekuitas seperti apa. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang return on equity atau pengembalian dari ekuitas yang kita punya. Nah, return on equity ini bisa dikatakan sebagai rasio yang kalian gunakan untuk mengukur kira-kira yang menjadi hak shareholder itu berapa sih? Berapa haknya? Jadi misalnya gini, kalian adalah seorang investor, kalian menanamkan dana kalian ke sebuah bisnis. Nah, return on equity ini mau melihat kira-kira hak kalian itu berapa dari jumlah dana yang kalian tanamkan di bisnis tersebut. Keuntungan yang untuk menjadi milik kalian itu berapa? Itu adalah return on equity. Keuntungan dari ekuitas yang kalian tanamkan. Nah, untuk ROE ini sangat mudah sekali untuk didapatkan dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Artinya nilainya kalian dapatkan dari laporan laba rugi sama dari neraca. Nah, untuk ROE ini bentuknya persentase, jadi perlu dikalikan dengan 100%. Nah, kita ambil contoh lagi. Sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebanyak 34 juta dan memiliki total ekuitas sebanyak 280 juta. Nah, berapa nilai return on equity atau ROE-nya? Simpel, tinggal kalian masukkan 34 juta dibagi dengan 280 juta dikalikan dengan 100%. Ketemunya adalah 12,1%. Nah, artinya apa 12,1% ini? Yang pertama, harus kita tahu bahwa sebagian perusahaan itu memiliki ROE 10% sampai 20% rata-rata biasanya. Jadi untuk nilai 12,1% ini masih dikatakan aman dan bagus karena masih di kisaran rata-rata. Nah, kalau misalnya nilainya semakin tinggi akan semakin bagus. Kenapa? Karena posisinya gini, semakin tinggi nilai ROE-nya, otomatis hak yang didapatkan oleh seorang shareholder itu akan semakin tinggi. Atau hak kalian dari investasi yang kalian tanamkan itu semakin tinggi. Artinya keuntungan juga semakin besar. Cuman kalau misalnya dari nilai ROE-nya terlalu tinggi, itu juga kalian harus waspada. Jangan sampai ketika perusahaan menawarkan ROE-nya ternyata 40%, ya harus waspada, jangan-jangan itu kalian investasi di tempat perusahaan bodong. Kan bisa aja. Jadi nilai ROE ini kalau misalnya memang nilainya tinggi, kalian juga harus waspada, harus melihat secara keseluruhan dari laporannya seperti apa. Tapi kalau terlalu rendah juga, ini juga bagi seorang shareholder mereka akan tidak senang. Kalau misalnya nilainya kurang dari 10%, hanya 7% atau 5% saja, berarti kan bisa dikatakan, wah keuntungan saya sedikit doang nih dari yang saya tanamkan. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian melakukan investasi di sebuah startup, dan jangan berekspektasi terlalu tinggi ketika kita berbicara tentang startup. Kalian berekspektasi bahwa saya menanamkan dana saya di startup, kira-kira saya dapat keuntungan sampai 10-20%. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Startup itu kalau misalnya memberikan keuntungan sampai kisaran 7%, itu sudah bagus. Jadi, ketika nilai ROE-nya kurang dari 10 dan memang kalian itu memang invest di startup, tapi startupnya itu sudah bisa memberikan ROE yang lumayan, sekitar 7-8%, dan merasa itu stabil, ya nggak masalah. Jadi balik lagi ini ke preferensi dari masing-masing investor untuk ROE. Oke, sampai di sini dulu untuk ROE. Kita akan lanjut ke rasio selanjutnya yang terakhir. Terima kasih.